Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Di sini saya akan memaparkan tugas kelompok kami dari tugas kelompok 3, yaitu tugas 1.4.G ruang kolaborasi modul 1.4 tentang mempresentasikan hasil analisis studi kasus berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Dalam diskusi ini, saya Ari Wibowo SPDI dibantu juga dengan teman diskusi saya yaitu Bapak Fakih Hidayatullah SPD dan Ibu Tri Suharti Septianti SPD. Dalam kegiatan ini kami dibimbing oleh Bapak fasilitator kami yaitu Bapak Dr. Andes Joko Sihwidi MM dan juga pengajar praktik kami Ibu Tin Indria SPD dan juga Ibu Suratmi SPD GR. Bapak Ibu guru hebat, berikut ini kronologi kasus yang pertama. Dalam kasus yang pertama, bahwasannya setelah Ibu Santi sembuh dari sakitnya, kemudian beliau masuk ke sekolah dan bertemu dengan Bu Eni. Kemudian terjadilah percakapan antara Bu Santi dan Bu Eni, di mana Bu Santi bertanya tentang keadaan kemarin ketika Bu Eni menggantikan beliau. Maka Bu Eni pun menceritakan bagaimana kemarin tentang kejadian beliau dengan Vivi dan juga Natali ketika di kelas. Setelah mengetahui kejadian yang sebenarnya, keesokan harinya Ibu Santi pun menemui daripada dua muridnya, yaitu si Natali dan juga Vivi, dan beliau pun berkata kepada mereka, dan juga terjadilah percakapan antara Bu Santi dan juga dua muridnya yaitu Vivi dan Natali. Dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi, Ibu Santi membimbing dan mengajak muridnya yaitu Vivi dan juga Natali untuk menyelesaikan masalah mereka dengan Ibu Eni, yaitu mengajak mereka untuk mencari cara untuk memperbaiki masalah mereka dan juga menanyakan gagasan apa atau langkah apa yang mereka bisa lakukan untuk memperbaiki hubungan mereka dengan Ibu Eni. Kemudian mereka pun berinisiatif untuk mengajak teman-teman mereka untuk menerapkan keyakinan kelas dalam diskusi bersama, terutama tentang sikap saling menghormati dan juga penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Kemudian yang kedua, mereka pun ingin mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut, dan juga mereka telah memberitahu kepala sekolah yaitu Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru penggantinya dan mereka tidak akan mengulangi hal yang kemarin. Berikut ini pertanyaan dan jawaban-jawaban dari kelompok kami yaitu kelompok 3. Kemudian berikut ini adalah analisis kasus yang kedua. Kronologinya adalah berawal dari Sabrina yang dia terbangun terlambat dan terburu-buru sampai-sampai dia pun akhirnya salah dalam menggunakan sepatu yang seharusnya berwarna hitam, namun dia menggunakan sepatu yang berwarna coklat. Kemudian terjadilah daripada kejadian di mana Sabrina mendapatkan teguran dari Bapak Lukman. Dalam teguran tersebut, Bapak Lukman menggunakan daripada nada suara yang tinggi dan juga membuat malu siswanya, di mana Sabrina meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya. Akan tetapi, Bapak Lukman tetap mengatakan bahwasannya Sabrina salah dan menyuruh Sabrina untuk mencopot sepatunya dan belajar tanpa sepatu seharian. Dengan berat hati, Sabrina pun mencopot sepatunya dan kemudian memberikannya kepada Pak Lukman, dan dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak diam diri di kelas tanpa alas sepatu. Berikut pertanyaan dari kasus 2 dan juga jawaban dari kelompok kami. Selanjutnya kasus yang ketiga, berikut kronologisnya. Dalam kasus di atas, yaitu antara Ibu Dani dan juga Fajar,
di mana Ibu Dani adalah seorang guru yang memiliki kedekatan dengan muridnya. Akan tetapi, ketika pembelajaran bahasa Inggris, terdapat satu murid yang memiliki daripada sifat malas, di mana Fajar diajak untuk belajar, namun dia tetap bermalas-malasan dalam kegiatan pembelajaran. Pada akhirnya, Ibu Dani menyuruh Fajar untuk mengerjakan soal yang ada di depan kelas, di mana kemudian Fajar pun dengan senyum dan juga memegang daripada spidol dan juga buku bahasa Inggris, namun dia tidak bisa mengerjakan apa yang diminta oleh Ibu Dani. Kemudian dengan perkataan yang lembut, Ibu Dani menyuruh Fajar untuk kembali duduk. Hal ini sering terjadi di mana Fajar disuruh oleh Ibu Dani dan mendapatkan teguran, akan tetapi Fajar tetap acuh tak acuh dan tidak memperhatikan apa yang diajarkan oleh Ibu Dani. Sehingga Ibu Dani pun kemudian berkata kepada Fajar dengan kata-kata yang lembut dan juga ramah. Berikut pertanyaan dan jawaban dari kelompok kami tentang kasus yang ketiga. Selanjutnya, kasus yang terakhir, berikut kronologisnya. Dalam cerita di atas bahwasanya Anto dan Dino, mereka adalah teman yang sering bermain di sekolah. Akan tetapi pada suatu hari mereka pun berkelahi satu dengan yang lain dikarenakan sesuatu hal. Kemudian terjadilah daripada kerusakan pada 3 kancing Anto ketika itu. Maka kemudian mereka pun dibawa kepada kepala sekolah untuk menyelesaikan permasalahan mereka bersama dengan ibu kepala sekolah, yaitu Ibu Suti. Dalam menyelesaikan kasus ini atau permasalahan antara Dino dan Anto, Suti menggunakan langkah-langkah restitusi, yaitu menanyakan tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati dan menstabilkan identitas siswa dengan mengatakan bahwasannya hal ini adalah manusiawi. Akan tetapi kemudian Ibu Suti pun mengajak mereka untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan, yaitu berpikir atau bertanya hal apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki masalah ini, terkhusus tentang 3 kancing yang terlepas dari bajunya. Kemudian Ibu Suti juga memberikan daripada pilihan atau solusi kepada Dino tentang kemeja Anto yang rusak akibat perkelahian di antara mereka. Kemudian mereka pun akhirnya menyetujui untuk memperbaiki daripada kancingnya Anto dengan belajar bersama Pak Irfan, yaitu guru tata busana yang telah disarankan atau telah diberitahukan dari Ibu Suti. Akhirnya mereka pun memperbaiki daripada kancingnya dan kemudian mereka pun kembali berteman dan bermain bersama. Berikut pertanyaan dan jawaban dari kasus keempat dari kelompok kami. Demikian presentasi hasil diskusi kami dari kelompok 3. Tetap semangat Bapak Ibu guru penggerak, terkhusus calon guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.